Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jamaluddin Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Galuh. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Materi pembelajaran adalah teks eksplanasi. Pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka dalam kelas 11 TKJ SMK Negeri Cilebar, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memberi doa? Jadi, punya orang yang memberi doa? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 ya, kelas 11 PKG. Bapak cek dulu kehadirannya dari kalian. Siapa yang tidak hadir? Ini sebagai ada rumah sama Tina, Birgi, Gunawan, Aduh ya, 4 orang hadir. Baik, dari total 15 orang, ada 4 orang yang bisa hadir. Di sini ada 11 orang. Nah, bisa kalian lihat ke depan, sudah ada media, sudah ada PowerPoint. Nah, di sini Bapak sampaikan adanya tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang materi teks eksplanasi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang teks cerpen ya, Kami belajar tentang teks cerpen, ada tema, pengetahuan, alur, latar, minat, hubungan. Nah, sekarang kita belajar tentang teks eksplanasi. Materi atau tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi ini, nanti kalian bisa menyebutkan isi teksnya apa, kemudian kejadian-kejadian dalam teksnya apa, kemudian hubungan sebab akibat dalam teks. Kalau maksudnya sudah dipakai semua ya. Kemudian nanti kalian akan dituntut untuk menulis teks eksplanasi, menulis kembali teks eksplanasi. Yang belakang lihat ya? Lihat tak? Lihat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan bahwa yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi sudah sampai mana proses belajar kalian sampai sekarang? Apakah sudah baik, cukup baik, atau sangat baik proses belajar kalian? Karena nanti akan menentukan ke hasil yang kalian dapatkan. Ada orang yang mudah dapat kerjaan, ada orang yang susah dapat kerjaan. Kenapa? Ya, mungkin pada saat sekolahnya serius lah gitu. Belajarnya maksimal juga. Meskipun misalnya di sekolah belajar apa gitu, pada saat ini kebanyakan kerja apa di rumah apa gitu. Tapi ada suatu hubungan sebab akibat mana proses belajar itu maksimal, baik, sangat baik. Nanti pada saat dia kerja menjadi apa? Kalau melihat kalian proses belajar itu maksimal. Jadi coba kalian berpikir sudah sampai mana sih proses belajar kita sekarang. Nah, kalau katanya kalian sudah tahu apa saja tentang teks eksplanasi, kalian bisa menjelaskan. Pernah mendengar teks eksplanasi? Pernah. Ya.
Ada apa aja dalam eksplorasi tersebut? Yang kalian ingat? Apa? Fenomena, ya betul. Jadi adanya fenomena itu dalam eksplorasi. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan mengabarkan dulu pada eksplorasi itu apa sih? Jadi apa? Nah, yang sudah kalian terima ini adalah contoh teks eksplorasi ya. Coba kalian cermati, kalian baca terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dimaksud teks eksplorasi? Dan juga katanya apa sih eksplorasi itu, ada apa aja di dalamnya? Cara sebuah teks eksplorasi. Iya, di dalam bisa pernah ya. Ya, siapa juga ada ya teks eksplorasi. Kemudian kira-kira sebab akibat itu apa sih? Ada sebab, ada akibat. Nah, kalau dalam teks yang kalian baca sekarang ada sebab apa, ada akibat apa? Yang jelas sebab terjadinya pengangguran. Oke, akibatnya apa? Akibatnya, sebabnya apa? Kenapa terjadi pengangguran? Kenapa? Berpotensi menimbulkan Itu sebab apa? Akibat. Oke. Adanya kriminal itu maksudnya gimana? seperti pencurian, Oke. Begal gitu ya, kalau ada kampung. Oke. Nah, setelah itu akibatnya, kalau sebabnya dari apa? Perubahan struktural dalam perekonomian. Oke. Contohnya gimana ya perubahan struktural? Misalnya kalau sekarang kan karena corona gitu ya, karena corona dia banyak yang kesehatan. Kemudian jadi teks eksplorasi itu apa sih? Yang kalian baca itu teks apa sih? Fenomena betul. Apa? Salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Oke, bagus. Jadi teks yang kalian baca itu berisi fenomena sosial. Jadi ada fenomena sosial, ada fenomena lagi alam, gitu ya. Oke, betul. Siapa lagi yang mau berbicara? Apa yang ada dalam teks ini dapat info apa gitu dari teks ini? Jadi kata Linda fenomena sosial. Kira-kira untuk apa sih teks ini dibuat? Menjelaskan sebuah fenomena. Kalau teks ini fenomena apa? Fenomena sosial. Kalau fenomena alam contohnya apa? Banjir, meletus. Oke, betul. Baik. Nah, baik, sekarang kita menonton sebuah video berisi materi. Dalam teks eksplorasi itu tadi intinya adalah fenomena. Menjelaskan dari materi pembahasan apa yang dibuat ini. Jadi awal ini biasa-biasa aja. Nah, ada fenomena alam, ada fenomena sosial. Nah, kalau misalnya pertanyaannya mengapa Widi tidak sekolah? Mengapa Widi tidak hadir sekarang? Jawabannya adalah sakit, ya betul, karena sakit. Kemudian kalau bagaimana? Jadi mengapa Widi sakit? Bagaimana sakitnya Widi ini bisa terjadi? Kenapa? Kecapean. Kecapean itu. Kemudian kira-kira apa lagi? Kalau istirahat ini itu. Jadi di sini ada mengapa dan bagaimana. Mengapa ya?
sedang marak. Marak itu apa? Ramai. Sering. Banyak kejadian marak. Nah, coba. Mengapa COVID cepat sekali menyebar di seluruh dunia? Kenapa? Akibat kelalaian manusia. Kelalaian manusia memakai masker, mencuci tangan, gitu ya. Kemudian kira-kira apa lagi? Coba. Kenapa COVID cepat sekali menyebar di seluruh dunia? Kurangnya kesadaran. Ya, kurangnya kesadaran. Bagaimana COVID-19 menyerang sistem kekebalan tubuh? Pertama lewat apa dulu? Pernapasan. Tuh. Terus kenapa harus cuci tangan? Lewat tangan nggak? Lewat tangan bisa di tangan. Kemudian kita pegang pipi, pegang hidung atau pegang mulut. Jadi di situ dijelaskan bagaimana prosesnya, bisa lewat bersih gitu ya, ke muka, ke hidung, langsung atau lewat tangan, pegang aja. Itu bagaimana? Hermas ya? Coba bacakan. Jadi teks eksplanasi yang merupakan teks yang menjelaskan tentang proses atau dibentuknya fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya dan lainnya. Oke, tadi alam contohnya apa? Sosial. Apa? Bahasa apa? Demo. Sekarang ada boykot Indomaret. Udah baca belum? Kamu nggak ditanya? Kita boykot Indomaret karena salah satu pegawainya yang didasarkan juga katanya kasusnya tentang PHK 2020. Sehingga adanya demo, adanya boykot para buruh itu tidak akan belanja di Indomaret. Itu akibatnya. Sebabnya tadi kenapa? Karena ada buruh yang dipidanakan, buruh yang dilaporkan dipidanakan. Terus kemudian ada kasus THR juga dari 2020. Sehingga akibatnya adalah adanya demo boykot tidak akan belanja di Indomaret. Jadi kalian saksikan ini tujuan dari teks eksplanasi. Kalau tadi dijelaskan secara apa? Ini ada tujuan, ada manfaat. Nah, kalau Bapak tanya lagi, berarti tadi teks eksplanasi itu apa? Coba Sarudin, teks eksplanasi itu apa ya? Alam dan sosial. Ya. Kemudian Ilmiah dan oke, itu. Kemudian dalam teks eksplanasi itu ada apa aja tadi? Ada sebab, ada akibat. Kalau misalnya sebabnya apa, pasti ada akibatnya. Kemudian dijelaskan juga suatu peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta. Nah, ini tujuannya menambah wawasan. Wawasan itu apa? Wawasan itu apa? Pengetahuan, ilmu, informasi, ya, hal-hal baru yang perlu diketahui. Itu wawasan. Kemudian ilmu menambah ilmu. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Kalau sudah tahu ya kita bisa menghindarinya, kita bisa mencegahnya terjadi. Seperti tadi corona. Dalam struktur teks eksplanasi yang pertama adalah pernyataan umum. Ini ada tiga struktur. Yang pertama pernyataan umum. Dan yang kedua adalah deretan luas. Kemudian yang ketiga interpretasi atau penjelasan ulang. Nah, seperti yang dilihat apa yang dimaksud dengan pernyataan umum. Kemudian yang kedua deretan luas. Jadi kalau dalam suatu teks ada awal, ada isi dan apa? Yang ketiga ada pembuka, ada isi dan penutup. Nah, jadi mengapa dan bagaimana? Isinya mengapa dan bagaimana? Nah, kemudian interpretasi, kesimpulan. Tadi struktur teks eksplanasi ada tiga. Satu apa? Pernyataan umum. Yang kedua deretan penjelasan. Yang ketiga interpretasi atau penjelasan ulang, gitu ya.
itu materi tentang kaidah, ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, ada keterangan waktu. Jadi tadi struktur ada 3, kemudian ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu apa sih? Kaidah itu apa? Kaidah itu aturan. Kaidah itu norma atau hal-hal yang kita ikuti. Kaidah misalnya sekarang di sekolah pakai seragam, redaksi, pakai masker, itu ada. Kenapa? Karena kaidahnya, ada aturan kaidah. Kemudian kenapa perempuan nggak pakai kerudung? Itu kaidahnya dari agama secara Islam ada di harus bekerja untuk berbuat. Nah, kausalitas itu apa? Ada yang tahu? Kausalitas, kalau bahasa Inggris itu penyebab. Kausalitas itu jadi ada sebab akibat. Jadi kalau ada istilah kausalitas itu sebab dan akibat. Kausalitas itu apa? Sebab dan akibat. Oleh karena itu, bisa kalian lihat. Kemudian yang selanjutnya apa? Setelah kausalitas, kronologis itu apa? Kejadian gitu ya. Adanya rangkaian kejadian tahapan-tahapan. Pertama, jam 4 subuh bangun tidur. Kemudian melakukan apa? Mandi. Setelah mandi apa? Sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain? Melakukan apa? Misalnya karena yang jogging, olahraga gitu ya. Atau misalnya langsung sarapan. Setelah itu pukul 6, pukul 7 jangan tidur lagi. Beraktivitas, misalnya mengisi daftar hadir pembelajaran daring, pembelajaran online. Daftar hadirnya sudah ada. Kemudian pukul 7 bertemu dengan guru dalam pembelajaran online. Itu kronologis. Setelah itu lalu keterangan waktu seperti kemarin, sore hari, seminggu yang lalu. Banyak menggunakan istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah itu ada yang bisa menjelaskan apa? Kira-kira ada yang tahu? Kalau kita membahas corona, ada istilah ilmiah? Kira-kira apa istilah ilmiah? Adanya diperlukannya vaksin. Nah, itu merupakan istilah ilmiah, vaksin. Kalau kita belajar sejarah, dan akan jarang menemukan istilah vaksin. Kemudian kalau kita berbicara virus, akan menemukan istilah bakteri. Kalau kita berbicara tentang dunia olahraga, jarang kita membahas bakteri. Nah, itu yang namanya istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah, coba Bapak sudah menyampaikan video materi. Sekarang kalian, siapa yang mau bertanya? Ada yang belum? Boleh. Apa pertanyaannya tadi? Apa yang dimaksud penegasan ulang? Oke, apa yang dimaksud dengan penegasan ulang? Siapa yang bisa menjawab? Terus siapa ada yang bisa? Sebuah kesimpulan dari fenomena alam. Oke, itu bagus. Jadi penegasan ulang itu adalah kesimpulan dari fenomena yang dibahas dalam eksplanasi itu. Kemudian ada pertanyaan apa lagi? Ya, tadi bertanya tentang penegasan ulang. Kemudian lagi bertanya tentang penegasan ulang. Kemudian mereka menjawab itu merupakan sebuah kesimpulan. Selain kesimpulan dalam penegasan ulang juga ada yang disebut harapan atau pandangan. Pandangan itu jadi si penulis menyampaikan keinginannya apa dalam teks eksplanasi tersebut. Kalau misalnya teks eksplanasinya membahas tentang corona, maka harapan dia adalah masyarakat tidak lalai, masyarakat akan taat dengan aturan. Itu harapan atau pandangan dari penulis. Jadi selain kesimpulan disebutkan fenomena yang apa, disampaikan juga harapannya. Dan apalagi kalau ditanyakan yang belum dipahami tentang struktur misalnya sebelum dinyanyikan ada kegiatan 17, ada apa lagi? Ya, bisa dijelaskan tentang mereka
pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Siapa yang mau menjawab? Sebelum Bapak jawab. Ya. adalah mengenai peristiwa atau fenomena. Ya, pernyataan umum adalah suatu peristiwa atau fenomena gitu ya. Jadi dalam bagian pernyataan umum ini dijelaskan pengenalan apa pengertiannya gitu. Dikenalkan kalau misalnya tentang tadi yang pertama tentang pengangguran itu apa, dan termasuk pengangguran itu siapa, penganggurannya itu terjadi di mana saja. Itu bagian pernyataan umum bagian awal kalau kalian baca di teks gitu. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi udah? saja. Ada? Iya. Jelas. Siapa yang bisa menjawab? Cerita penjelas itu apa aja sih? Tidak Pak. Ya. Berisi penjelasan mengapa atau bagaimana. Apa dan bagaimana? Kemudian apa lagi? Sebab dan akibat suatu peristiwa dan termenai peristiwa. Oke, jadi dalam deretan penjelas itu ada pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kira-kira kalau ditanya mengapa, jawabannya yaitu ada sebab, ada akibat. Kemudian kalau ditanya bagaimana, jawabannya kalau misalnya bertanya bagaimana bagaimana suatu corona bisa menular, maka jawabannya adalah corona menular melalui pernapasan. Penyebabnya kenapa? Dalam cuci tangan, dalam pakai masker. Maskernya lalai gitu ya, kalau pakai masker. Nah, seperti itu jadi struktur teks destinasi. Sebelum kita lanjut, Bapak pengen pasang-pasangan ya? Langsung aja dengan sebelahnya berarti pasang-pasangan. Satu kelompoknya berdua. Kalau yang belakang nanti gabung dengan yang ada ya, jadi bertiga. Gimana? Kalau Mas dia aja, kita berapa sendiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita ada 6 kelompok ya. Kelompok belakang. Iya. Nah, di situ diisi nama kalian, nama berdua gitu ya. Sekarang kalian lihat dulu video yang kita. Perhatikan dulu apa ya? Nah, di sini maksudnya apa? Ini apa ini? ya, Ini apa ini? sampah, Sampah apa ini? penerbangan, Oke, itu penerbangan apa ini? banjir. Nah, jadi ada sebab, kemudian ada akibat. Cukup sekali maksudnya. Nah, kalian di depan kalian sudah memberikan lembar kerja ya. Nah, dikerjakan bersama-sama, masing-masing bagi dua. Oke. Misal kalian lihat pertanyaannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian dikerjakan di bagian halaman berikutnya. Coba buka halaman berikutnya. Nah, ada 3 pertanyaan. Kalau kalian tidak paham, tanyakan maksudnya apa. Kalau sudah paham, langsung kerjakan. Paham tidak pertanyaannya? Ya, boleh disitu. Boleh sama anggota kelompok.
Ini cuma dipegang. Sama yang bagian belakang. Ya. Dari nomor 1 sampai 3 digabung. Maksudnya yang di tabel ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu maksudnya. Perintah nomor 4 itu perintah. Jadi maksudnya pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 dan 3 itu dituangkan ke dalam tabel. Tadinya mau Melengkapi akibatnya. Satu lagi, kelompok Indra dan Sylvia sudah bagus, sudah selesai pertama. Kita lanjut ke bagian presentasi ya. Tadi siapa yang Indra dulu ya, Bapak Indra? Maju ke depan, tampilkan apa yang sudah dikerjakan, hasil pekerjaannya. Nah, coba Indra perkenalkan diri, ucapkan salam, perkenalkan diri, anggota kelompoknya siapa saja, kemudian laporkan hasil pekerjaannya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya perwakilan dari kelompok 1. Anggotanya siapa? Anggotanya cuma 1. Ya, ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan teks eksplanasi dari fenomena banjir. Ya. Yakni kesimpulan dari eksplanasi fenomena banjir yaitu jadi jangan hanya menyalahkan alam saja, karena faktor penyebab banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, melainkan bisa juga disebabkan faktor sosial, yaitu seperti membuang sampah sembarangan, perkembangan fonia, seperti kita membuang sampah ke selokan lalu terus
tersumbat, jadi airnya nggak mengalir, terjadi suatu banjir. Yang kedua, urutan kejadian dari eksplorasi fenomena banjir tersebut, yakni faktor alam yaitu hujan deras, faktor alam naiknya debit air laut, faktor sosial membuang sampah sembarangan, faktor sosial penebangan hutan, terjadilah suatu banjir. Yang ketiga, proses terjadinya banjir, penyebab faktor sosial yakni membuang sampah sembarangan, penebangan hutan. Terus penyebab dari faktor alam yaitu hujan deras, naiknya debit air laut. Dari akibat yakni terjadinya banjir, terjadinya penumpukan sampah, merusak alam, serta dapat terjadinya penggundulan hutan. Sudah? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Rafiq dan Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rafiq Alhaq akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggotanya siapa? Anggotanya saya dan Asep Rasna. Oke. Banjir dapat terjadi karena faktor alam maupun manusia. Contohnya seperti hujan deras, aliran bersumbat, dan penebangan pohon secara liar. Karena curah hujan yang tinggi dan kelalaian manusia, banjir dapat terjadi. Sebab itu, alam harus tetap dijaga. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan. Tangan atuh. Baik, satu kelompok lagi membacakan tabel yang kedua. Siapa? Maju ke depan. Ayo, mau Ibu? Silakan. Ayo belajar ke depan. Ayo. Tulisan yang dia. Siapa? Herlani? Tabel yang kedua atau hand-hand? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naindar. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sama anggota Herlani dan saya. Siapa saya? Naindar. Iya. Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi kawasan tersebut. Karena turunnya hujan membuang sampah tidak pada tempatnya, adanya penebangan pohon dalam liar sehingga menyebabkan banjir. Oke, udah Sekian cukup. dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Jadi kesimpulan dari pelajaran kami adalah
lebih transparan. Jadi kesimpulan yang dikatakan kali ini adalah sebenarnya diskriminasi sudah mulai istilah kita. Hampir semua orang pernah membaca atau melihat langsung tentang proses suatu kejadian seperti fenomena alam misalnya secara gempa bumi, gunung meletus atau peristiwa sosial, misalnya arus mudik, unjuk rasa, kriminalitas, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sederhana termasuk jenis teks ekspresi jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial itu pengetahuan atau budaya itu terjadi. Ya, lagi yang ingin boleh sambil berdiri. Cutnya aja. Jadi kesimpulan hari ini kita dapat belajar tentang bagaimana untuk menjaga lingkungan sekitar kita seperti tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita harus cinta kepada alam kita dengan semena-mena membuat bencana alam. Oke, bagus. Terima kasih. Bukan kami dan apa? Ini dibahas dari eksplorasi ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam apa ya? Kita bisa menemukan eksplorasi. Kira-kira pernah menemukan eksplorasi di mana? Bocornya tambang minyak Pak Di berita apa? Jadi video atau langsung di sini langsung di sini ya. Oke. Nah, itu kan bisa dituliskan di teks eksplorasi. Kemudian apa lagi tadi bagus tentang fenomena itu fenomena alam atau sosial gitu. sosial. Nah, kalau media, sosial media tentang Pertamina itu. Kemudian ada sebab akibatnya nggak? Ada sebabnya jadi apa? Bocor. Akibatnya? Oke, nah itu yang dimaksud dengan eksplorasi. Contohnya kehidupan nyata, adanya bocornya pipa Pertamina. Kemudian selain itu ada apa lagi? Kalau misalnya kalau air pasang disebut dengan air pasang gitu, air pasang laut ya, itu fenomena apa? Alam. Sebabnya apa? Daya tarik bumi ini dan bulan. Ya, kemudian gravitasi ya, gravitasi ya. Gimana? Ada Apa itu? tidak banjir. Banjir. Kalau ada sawah-sawah yang dekat di sekitar pantai kan kena banjir, gagal panen. Itu eksplorasi. Adanya sebab dan akibat. Adanya mengapa dan bagaimana. Eksplorasi. Jadi sudah disimpulkan. Kemudian Bapak minta tadi yang belum aktif itu selfie-nya, mengerti ya belum aktif menyampaikan. Asep juga belum menyampaikan ya, nanti belajar nanti giliran untuk kami yang berbicara bertanya menyampaikan sanggahan dan asal dan sebagainya. Materi selanjutnya nanti kita belajar tentang prosedur. Kita akhiri pembelajaran pertama ini. Terima kasih. Pimpin doa oleh saudara. Kenapa, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.